Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Baju Yuli, Syari sejak dini. Oke Bunda, di vlog kali ini saya mau wawancara nih ke teman-teman. Ada salah satu seorang driver Gojek, kebetulan dekat dari Baju Yuli. Nah saya mau nanya-nanya nih ke beliau suka dukanya menjadi driver Gojek atau GoFood. Nah langsung aja ya kita ketemu beliau, yuk. Kita langsung perkenalan dulu aja ya sama AA siapa nih A? Hardianda. Hardianda panggilannya? Ardi. Ardi. Ya. Nah, ini sama Kang Ardi ya di sini sebagai driver Gojek ya? Gojek. Oke. Nah, mungkin mau tanya dulu nih sebelumnya kalau Kang Ardi udah berapa lama jadi driver Gojek? Dari 2008 sampai sekarang berarti 2018 sampai sekarang 3 tahun. 3 tahun. Wah, lumayan lama juga ya. Pasti udah banyak pengalaman suka dukanya nih. Betul, banyak. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kang Ardi sebelum jadi driver Gojek, sebelumnya berprofesi sebagai apa? Saya dulu pedagang. Pedagang apa tuh? Jualan ini sarapan pagi, nasi kuning, lontong kari, nasi uduk kayak gitu. Oke, nah, terus akhirnya memutuskan buat jadi driver Gojek, kenapa tuh Kang? Karena satu mau pindah profesi karena satu lokasi dulu saya tempat jualan sudah diambil alih sama orang lain gitu. Jadi udah dijual tempatnya. Jadi saya fokus di online sekarang, terutama di Gojek gitu. Dan kebetulan mungkin kalau driver Gojek itu pas tahun itu lagi ininya ya, maksudnya lagi laku-lakunya nih. Ya. Dan belum banyak kayak sekarang ya. Iya, dulu emang ya. Oke, nah terus kalau menurut Kang Ardi nih jadi maksudnya jadi driver Gojek, skill apa sih yang harus dipunya? Skill yang utama buat driver ya satu, otomatis harus menguasai rute jalan lah satu. Harus tahu jalan-jalan tikus ya. Terutama jalan tikus. Jadi kan simple untuk nganterin orderan, jadi nggak selalu ngikutin arahan dari map gitu kan. Iya. Kalau map kan harus muter gitu. Kadang macet juga kadang kali ya, macet. Nah itu solusinya, intinya harus tahu jalan tikus aja gitu. Jadi biar cepat nganterin ke titik pengantarannya ke customernya gitu. Udah 3 tahun berarti udah tahu loh jalan-jalan Cimahi, Bandung kali ya. Ya udah. Oke, dan terus kan kalau driver Gojek nih ya Bunda kan pasti ketemu banyak orang nih Ayah, ketemu ibu-ibu, maksudnya yang remaja juga. Nah kan ya karakter orang kan customer beda-beda ya Ayah. Nah kalau boleh tahu sebagai seorang driver Gojek, sifat yang harus dimiliki seorang driver Gojek itu apa sih buat menghadapi itu customer yang beda-beda itu? Satu, intinya harus kita mah jadi istilah selaku driver gitu ya, harus banyak bersabar lah gitu ngadapin customer. Kan ada beda-beda kan. Ada yang orang tuh ada yang suka ngobrol kan, bercanda, ada juga yang diem gitu kan. Ya tergantung si customernya gitu. Kalau driver kan udah tahu gitu kan, kalau si customernya kalau diajak ngomong nyambung berarti enak gitu, suka istilahnya nyambung. Tapi kan ada driver yang penting sesuai titik, udah to the point, ada yang kayak gitu aja. Nah kalau Gojek kan servisnya banyak ya Bunda ya, ada makanan, antar makanan, paket, terus ya orang gitu ya, ojek biasa, gosen kayak gitu. Nah kalau AA sendiri lebih seringnya ngambil orderan apa? GoFood kebetulan. GoFood. Fokusnya ke GoFood atau sekali-kali ngambil GoRide juga? Nah sekarang karena termasuk akun saya tuh kalau dibilang bahasa driver tuh lagi sakit. Jadi sakit orderan gitu kan. Jadi sehari itu sekarang saya orderan tuh di bawah 5 orderan. Jadi kebanyakan tuh food sama GoRide. Nah, dua jenis layanan itu aja yang saya masuk. Paling banyak 5 sekarang gitu. Biasanya kalau sebelumnya berapa? Biasanya kalau bukan dulu ya, sebelum akun saya sakit, kemarin udah mencapai 10, rata-rata 10 order, kadang lebih gitu. Kalau sekarang mau 5 aja susah. Di bawah 5 aja sehari paling kayak gitu. Nah itu tuh biasanya kayak gitu, apakah memang ya karena lagi sepi aja orderan atau memang ada penyebabnya?
Nah itu sebenarnya buat driver tuh bingung ya kalau dibilang, soalnya apa dulu kan lihat histori kan, kalau Gojek tuh kalau historinya dulunya sering cancel, jadi istilahnya per 2 minggu hitungan Gojek dihitungnya per 2 minggu gitu, jadi mulai 2 minggu mulai ada perbaikan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang sepi ya mungkin iya juga, tapi kalau dibilang ramai ya orang ada yang ramai ada yang sepi gitu, Ya beda-beda. beda-beda. Nah mungkin dulu ya mungkin saya sering cancel orderan, jadi dampaknya 2 minggu yang istilahnya 2 minggu ke depan gitu kan, perhitungannya per 2 minggu sekali. Oh jadi mungkin si Gojeknya tuh ngeevaluasi lah istilahnya, oh ngelihat driver ini sering cancel nih Bunda, jadi akhirnya dikurang-kurangin gitu ya, jadi Mungkin. jadi jarang dapat. Sinyal kali juga ya. ngaruh, Heeh. nggak tahu masalah titik tuh titik lokasi, mungkin saya seringnya selalu di lokasi titik sini aja. Oh yang dekat Mungkin aja. mungkin kalau luar dari Parmindo ya mungkin ada aja sebenarnya, gitu aja. Nah, terus lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya kan, Kang Ardi udah lama nih ya 3 tahun, lumayan lama lah ya jadi driver Gojek. Nah, hal yang menyenangkan dari kalau pas jadi driver Gojek tuh apa aja sih yang sukanya gitu? Yang sukanya itu satu, kalau misalkan kita dapat customer gitu kan, orangnya baik, ramah, terus titik pengantarannya pas, ngasih bintang bagus, plus dia ngasih tip, itu yang paling suka itu. Tuh Bunda ya yang suka suka order Gojek wajib ngasih tips ya, biar ada seneng nih drivernya. Tapi nggak dituntut harus ngasih sih sebenarnya, cuman alhamdulillah. nah itu jadi kesan yang senangnya itu. Nah, ya pastilah ya semua orang nggak rezeki lah ya, kan rezeki, dikasih rezeki gitu. lebih sama bunda-bunda nih atau kakak-kakak di rumah, pasti Gitu. seneng lah ya. Mau berapapun driver tuh paling senang gitu. Nah, selain itu ada lagi ya sukanya? Ya sukanya itu kalau misalkan customer yang kita dibawa itu nyaman, ngajak ngobrol, sharing, nah itu yang sukanya kayak gitu. Nah, itu sukanya ya. Ya. Sekarang apa ya dukanya gitu, atau hal yang terberat atau kendalanya pas jadi driver Gojek tuh apa? Kendalanya kalau driver tuh kalau lagi dukanya misalkan ada customer yang pesan order mau makanan mau apa aja terus nggak sesuai titik, satu. Nah keduanya dihubungin susah, kadang-kadang si customernya pesan orderan tapi orangnya nggak ada gitu, driver tuh kebingungan mau ngasih tuh ke siapa gitu kan, kayak gitu. So dengan orangnya dihubungin susah. Oh ya, jadi ya bingung udah nyampe rumahnya orangnya nggak ada, takut kalau misalnya ditinggal takutnya ada yang ngambil kan itu, ya. Iya, jadi sebelumnya nggak ngasih keterangan dulu, misalkan orang tuh nggak ada, si penerima tuh nggak ada di rumah gitu kan. Tolong Kadang-kadang titipin ke siapa, gitu ya. setelah saya sampai di rumah barulah customernya, Pak saya lagi di luar titipin ke sana, nah kayak gitu. Kadang itu yang itunya. Itu ya berarti ya dukanya. Kalau itu masalah harus dukanya nunggu, kan ya. duka yang lainnya kayak misalkan sekarang momen saya tuh lagi sakit, nah termasuk itu duka ya. juga, orderan susah masuk, satu. Terus keduanya ya kalau di waktu ya resiko mungkin ya, kalau di musim kayak gini panas kadang hujan, itu resiko driver sih, suka dukanya di situ Karena juga. banyak kerja di luar ya pasti fisik juga kena Nah itu ya kadang betul. sakit, Itu gitu. ya makanya itulah. Oke, nah mungkin ini sih ya duka yang nyambung ke yang duka tadi kan, kalau di Instagram atau di Facebook banyak juga kadang yang viral nih orderan fiktif Nah yang misalkan order tapi ternyata nggak ada yang pesen gitu. Nah pernah nggak ngalamin orderan fiktif atau ada orang yang dikenal pernah ngalamin itu nggak? Kalau saya alhamdulillah selama 3 tahun kalau masa order fiktif Enggak ya. nggak pernah sama sekali, alhamdulillah. Jangan sampai kayak gitu. Kalau orderan fiktif, kalau orderan yang customer ngorder tapi makan buat driver, alhamdulillah saya udah ngalamin berapa kali. Oh jadi dia Kayak ngasih customer sebenarnya ya misalkan kayak teteh ngorder terus makannya tuh bukan buat teteh, buat saya gitu, ngasih buat driver. Nah itu sering, alhamdulillah. Kayak gitu. Masih banyak nih orang-orang baik ternyata. Alhamdulillah, amin ya, masih sebagian alhamdulillah. Nah itu berarti ya selain dukanya, sukanya juga ada ya orang-orang baik yang memang peduli gitu ya sama driver. Apalagi keadaan kayak gini kan Bunda ya, semuanya serba susah gitu kan. Oke, nah
Tadi kan ada kalau di di Gojek tuh ada GoSend, GoFood sama GoRide. Nah, dari tiga Ada lagi Gosok. apa lagi? Gosok. Gosok tuh apa? Gosok tuh jadi kita tuh beli makanan, customer tuh pesan makanan, misalkan beli obat ke apotek. Nah, itu jenis layanannya gosok. Jadi bisa jadi sama nitipin, driver. belanjain gitu. Nah, kayak gitu. Ditalangin dulu kalau misalkan metode pembayarannya mau tunai, nanti kita dibayar di lokasi, kalau GoPay ya masuk ke saldo. Oh gitu, ada lagi ya. Jadi ada 4 kali ya. Layanan ya. Nah, dari 4 itu yang paling Kang Ardi suka yang mana? Maksudnya yang aduh enak nih orderan ini tuh, lebih suka yang mana? Kalau suka tuh saya sebenarnya suka tuh orderan masalah GoFood, makanan. GoFood. Makanan itu. Tapi GoRed juga sebenarnya suka karena orang tuh kan beda-beda gitu kan. Ya ada yang ya sering diajak ngobrol, sharing. Nah, itu kadang-kadang itu orang yang customer yang baik ngasih tip, ngasih uang lebih lah gitu, kayak gitu. Food juga sama. Ada kenalan baru. Nah, gitu minimal ya di situ ya. Oke. Yang intinya mah GoFood lah yang paling suka itu. Terus nggak harus bawa penumpang juga kan ya, enak Ya, kan, betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya dari Kang Ardi, ada nggak kata-kata penutup nih sebelum kita tutup videonya tentang ya mau ke customer atau mau ke yang nonton nih tentang driver Gojek gitu? Ada kata-kata penutup nih? Kata-kata penutup buat Ya buat yang nonton gitu, misalkan buat bunda-bunda yang Oh, Gojek, gitu. jangan lupa kasih Nah. tip misalnya gitu. Apa aja bebas kok. kata-katanya sih yang jelas gitu ya. Satu, kalau bunda-bunda gitu ya, termasuk yang customer yang lain gitu ya. Ya itu aja intinya, kalau misalkan mau orderan lewat Gojek ya, yang diutamakan titiknya harus ngepas aja. Kalau selain itu mungkin nggak ngepas tapi ngasih keterangan kayak gitu aja. Sebelah mananya, patokannya apa, terus minimal nomor handphone yang digunakan itu harus aktif. Jadi pas begitu si driver ke lokasi nggak susah dihubungin. Itu aja sih sebenarnya. Karena waktu juga penting ya Bunda buat driver Gojek kan ya, harus nyari orderan lain gitu. Iya, karena Muhammad juga gitu kan. Kalau driver tuh kan intinya selain itu kan ngejar target juga, poin gitu kan. Jadi ya sama aja gitu, kalau misalkan kelamaan kan istilahnya menghambat orderan lain gitu kan, karena masih nyambung sama orderan pertama gitu. Ya, intinya saling ngebantu aja ya Bunda. Ya mereka juga pasti nggak mau ngasih yang terbaik buat kita customernya. Ya, betul. Oke, paling gitu aja Kang Ardi, nuhun waktunya. Terima kasih waktunya. Itu ya Bunda, hal ini ngobrol sama Kang Ardi, salah satu driver Gojek di dekat Baju Yuli. Mudah-mudahan kontennya, vlognya bermanfaat buat Bunda. Terima kasih Bunda yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe dan like dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.